Restribusi tegangan dari beban eksternal yang kalian tangkap di diafragma, kalian sebarin dari plat lantai ke balok ke kolom. Nah itu nanti kalian akan butuh namanya tulangan cord dan kolektor kayak gitu. Itu kayak coba saya buka ada kayak di sini. Itu ada biasanya yang ini aslinya SNI ini ya, jadi namanya SCE 318 itu SNI kita nge-refer bener-bener banyak ngambil dari sini karena kayak ahli-ahli kita banyak yang kuliahnya misalnya dari Amerika, jadi mereka banyak yang nge-refer langsung si SCE ini. Jadi untuk perencanaan kalau di SCE nanti warnanya ada warnanya, jadi kalian enak nih buat belajar juga. Nah ini apa? Iya. Kalian ya sambil belajar. Sebenarnya bahasa Inggrisnya tekniknya lebih gampang daripada bahasa Inggris lainnya karena kalian akan lebih banyak melihatnya kan di atas. Nah nanti akan lebih mudah. Jadi kalau misalnya kalian baca novel nih itu tulisan bahasa Inggris semua kadang pusing nih. Kalau yang biasanya kayak peraturan kayak gini kalian karena sudah tahu nih Indonesianya, nanti kalian sudah akan mudah untuk mencari tahu kayak gitu artinya apa. Nah ini namanya gaya diafragma. Misalnya kalian punya gaya gempa ya, misalnya ke arah sini kalian punya namanya ini kolom, balok, lalu ada geser. Lalu pas kalian punya gaya gempa, ngedistribusinya nanti pertama kan masuk ke plat lantai yang kita tahu kita punya degree of freedom. Nah dari plat lantai ini kalian sebarin ke balok, lalu nanti gaya-gaya tersebut kalian harus transfer ke elemen-elemen vertikal yang memang untuk menahan gaya gempa kayak gitu. Nah untuk elemen distribusi ini pas di plat lantai jangan sampai plat lantai kalian pecah akibat gempa. Nah yang terjadi itu pernah servolnya kuat tapi plat lantainya lemah, pas ada gempa goyang servolnya tetap berdiri, bangunannya rubuh, jadi tinggal servolnya ini doang kayak gitu. Karena apa? Load padnya potong. Load pad itu jadi kalian tuh punya saluran nih, kalian kan punya misalnya saluran irigasi nih, misalnya diameternya besar, kalian mau bagi-bagi nih ke kampung satunya lagi kayak gitu. Nah salurannya itu terputus, misalnya saat salurannya terputus yang kampung satu kan nggak dapat air, itu sama itu alurnya buat load pad beban. Pas kalian punya gaya gempa, kalian distribusi dari plat lantai ke balok, lalu ke kolom atau bangunan elemen vertikal, baru ke fondasi, dan fondasi ke tanah. Nah saat kalian distribusikan itu nanti kalian cek namanya pakai gaya diafragma. Plat lantainya kalian dicek nih, ada yang namanya elemen cord sama kolektor. Cord itu adalah elemen yang mentransfer atau menangkap menjaring gaya kalian. Jadi misalnya kalian punya aliran gaya ya, misalnya kalian tangkap tuh aliran gayanya, itu namanya elemen cord. Ulangan nanti kalian bisa pasang ulangan dan sebagainya, itu namanya elemen cord. Lalu setelah elemen cordnya kalian tampung, kalian distribusikan pakai elemen kolektor. Nah elemen kolektor ini lagi masalah. Iya, emasnya. Oh, tapi udah bisa. Bisa. Sayang soalnya. Satu lagi laptop. Satu. Oke. Lanjut lagi jalan aja. Lanjut ya. Tadi kita ada cord, kolektor.
Lalu kolektor ini akan mentransfer gaya-gaya kalian dari gempa yang kalian tangkap aliran gayanya, flow-nya. Nanti kalian transfer ke elemen-elemen vertikal ini. Nah, elemen vertikal ini yang kalian utamakan untuk menahan gaya-gaya gempanya. Kita bisa pakai servol, bisa fungsikan si kolom juga. Kolom, kalau kolom nanti dengan balok ya, dia akan satu kesatuan. Nah, servol ini cukup kaku, dia adalah suatu dinding yang cukup tebal. Nanti kalian cor kayak gitu. Nanti ada tulangannya. Itu core kolektor. Lalu kalau kalian punya basement seperti ini, ini kalian ada namanya tulangan distributor. Distributor ini untuk mentransfer dari gaya-gaya vertikal ini ke implannya. Jadi misalnya kalian punya di basement dan sebagainya, itu kalian distribusikan pakai tulangan distributor ini. Ini kalian bisa pakai yang pertama tulangan si chordnya tadi, kalian bisa pakai tulangan plat. Kalian kan punya tulangan plat atas bawah, lalu kalian punya namanya AS minimum dari plat rantai yang sudah kalian tahu. Lalu ada AS yang kalian butuhkan buat pasang menahan gaya gravitasi. Nah, saat kalian ngecek gravitasi, itu kan kalian pakai 1,2 dead load ditambah 1,6 net load. Kemarin kan kalian tahu. Nah, pas ada gempa, itu kan enggak kalian pakai semuanya. Kalian boleh pakai kira-kira distribusinya mungkin sekitar 1 dead load ditambah 1 net load. Kalian kan masih punya 1,2 ditambah 1,6. Berarti responnya masih punya sekitar 60%. Net loadnya masih punya 20%. Nah, pas itu tulangannya kalian boleh pakai buat nambahin tulangan ini, tulangan pot ini. Nah, kalian punya beban itu, kalian cek pakai gaya diafragma. Saat nanti tulangan ini kurang dari 60% tadi, kalian bisa nambahin namanya tulangan diafragma ini. Gitu. Lalu kolektor. Nah, kolektor ini kalian harus punya suatu elemen yang mentransfer dari port tadi ke dinding gesernya ini. Kalian bisa masukin kolektor itu ke balok. Jadi baloknya kalian saat ada gempa kan kalian tahu kena aksial ketekan. Nah, saat ketekan ini perilakunya jadi kolom. Ini yang kalian pegang dulu. Cara ngedesainnya gimana nanti saya ajarin. Cuma kalian tangkap aja dulu ini adalah tabnya. Balok-balok yang ketemu dinding geser biasanya perilakunya jadi kolom seperti ini. Jadi bukan hanya balok murni, tapi nanti akan ada namanya gaya aksial. Setelah nanti kalian mendesain. Oke. Setelah ini nanti biasanya di basement ini tulangannya ini cukup rapat karena di daerah sini akan ada namanya trajektori tegangan dari distribusi servol ini yang gayanya banyak. Kalian tangkap per lantai, kalian distribusi ke servol. Dari sini kalian masukin ke servol lagi dan nanti ke area parameter dinding basement ini seperti itu. Nah, di sini nanti kalian butuh elemen kolektor yang lebih besar seperti itu. Lalu nanti kalau kalian ngedesain basement, di SNI kita udah nggak boleh ya pakai flat slab kayak gitu buat pemikul gempa. Kalian tahu flat slab? Belum? Flat slab itu jadi kalau kalian mungkin ke mall mana ya? Puri. Pernah ke mall Puri? Purinda dan anak WSD. Mana ya? Ayon tuh IKEA. Nah, IKEA. Nah, itu kalau kalian lihat IKEA itu nanti hapus dulu ya. Hapusnya nggak ada ya? Ada. Ini udah ya? Apa hapus ya? Kamu masih jadi kalau misalkan kayak level sama dia slotnya kan kita misalkan pakai satu-satu nanti. Iya. Jadi sisanya itu tulangannya bisa dipakai. Boleh pakai. Jadi bukan penambahan. Nanti kalian butuh penambahan juga. Biasanya pasti butuh. Cuma kalian bisa pakai yang ada dulu. Kalau yang ada itu nggak cukup,
kalian boleh pakai boleh tambah kayak gitu. Misalnya kayak kamu nih kuat ngangkat sampai 10 ton, tapi kan kamu sambil lari nggak mungkin bawa 10 ton kan, itu 10 ton kayak gitu. Nanti masih ada kapasitas yang lain kamu bisa pakai sambil jalan kan kayak gitu. Nah itu sisanya terus nanti dibantu temen bantu ngangkat kayak gitu. Gitu ya. Yang tadi sampai flat ya. Kalau portal frame itu kalian punya kolom, punya balok seperti ini. Itu kalian punya kolom sama balok. Kalau flat itu kalian punya kolom langsung plus lantai. Ini kalau di bangunan di luar negeri mungkin kalian akan nemu misalnya di Inggris dan sebagainya, karena di sana nggak ada gempa. Kalau di tempat kita di Indonesia kita butuh balok ini buat mendistribusiin beban gempanya. Kita tahu namanya disipasi energi. Kita buat namanya balok-balok ini menjadi segi plastis. Kalian punya disipasi energi ini buat mengurangi si beban gempa ini kayak gitu. Kalau plat lantai itu kalian disipasi energinya ini kecil banget, jadi dia goyang sedikit aja biasanya plat lantainya bisa patah kayak gitu. Jadi kalian kalau buat beban gempa besar pakailah balok. Nah pada flat ini di SNI kita sekarang udah nggak boleh buat bangunan ya, bangunan yang memikul gaya gempa. Tapi kalau bangunannya kalian bukan buat mikul gaya gempa, itu masih boleh pakai flat kayak gitu. Contohnya apa? Nanti kalau kalian punya basement, nah basement pertama ini kalian masih mikul gaya gempa. Kalian tahu tadi mau distribusiin ke dalam tanah ini gaya gempanya. Kalian di sini basement pertama, kalau dulu masih boleh pakai flat, tapi sekarang sama pemerintah itu udah nggak boleh. Jadi basement pertama kalian balok yang ini itu nggak boleh, yang balok ground ini nggak boleh pakai flat. Tapi nanti kalau kalian punya basement misalnya 6 lantai, 7 lantai, itu kalian bawahnya boleh pakai flat. Tujuannya pakai flat apa? Buat mengurangi ketinggian. Karena kalau balok kan kalian punya begini, kalau pakai flat lantai kan kalian bisa di sini. Nah, kenapa basement diusahakan floor to floornya pendek? Karena biasanya cuma buat parkiran. Lalu biasanya kalau orang kaya buat nyimpen HP-nya. Biasanya saya beberapa kali ada yang atasnya misalnya nomor 60 lantai, paling bawah itu biasanya mereka jadi kayak buat nyimpen. Jadi ya ada showroom mobilnya juga, pokoknya pusat kontrolnya dia kayak gitu. Biasanya ditaruh paling bawah. Nah karena misalnya ketinggiannya ini kalian punya kan ada tekanan tanah kan ya, semakin ke dalam tekanan tanahnya semakin besar. Nah buat membuat tekanan tanahnya ini semakin kalau kita tahu semakin ke dalam semakin besar, kita biasanya batasin kedalamannya misalnya 5 lantai, nanti dengan floor-nya 3 meter dan sebagainya. Itu tujuannya buat si dindingnya ini nggak terlalu tebal, nggak terlalu besar, paling cuma 1 meter kayak gitu. Kalau kalian punya yang cukup dalam misalnya sampai 12 meter dan sebagainya, itu biasanya lebih tebal lagi kayak gitu. Lalu kalian punya tekanan tanah dari air, subcharge dan sebagainya. Nah makanya si flat ini kalian boleh pakai nih di basement bawah seperti ini. Tapi kalau di lantai ground kalian nggak boleh pakai si flat karena kalian masih butuh buat nahan gaya gempa. Oke, flat. Nah satu lagi mungkin karena tadi kita masuk ke gempa, aku jelasin sedikit. Mungkin kalian kemarin sudah dapat ya. Jadi gempanya kalian itu sebenarnya itu yang ini yang terbesar. Kalian kemarin tahu namanya SMS, itu dari gempa considered earthquake. Ini SMS sama SM1. Lalu kalian kali 2/3 itu dapat gempa desain SDS dan SD1 ya, segini. Berarti gempanya kalian yang dari besar segini, kalian reduksi 2/3, itu yang kalian tahu gempa desain. Lalu setelah itu kalian pilih sistem strukturnya dibagi R. Nah misalnya dari sini kalian bagi sama namanya nilai R, dapatnya sisa segini. Ini yang kalian pakai masukin ke struktur, padahal gempa aslinya kalian segini. Nah gimana caranya kalian bisa membuat
bangunan performanya bagus, pertama pakai detailing dan buat namanya disipasi energi seperti yang kita lakukan tadi. Oke. Nah, disipasi energi itu contohnya kayak gini. Misalnya ini adalah area-area sedi plastis yang kita harapkan terjadi. Misalnya dari gempa yang terjadi sedi plastisnya itu di ujung-ujung balok. Seperti ini secara bertahap, nanti pas gempanya bolak-balik, dia nanti ini akan ada namanya indikasi sedi plastis kayak gitu. Nah, sedi plastis kita harapkan semua terjadi pada ujung-ujung balok dan kolom pada bagian paling bawah. Tujuannya kolomnya tetap berdiri, lalu bangunannya bisa goyang kayak gini, orangnya bisa keluar yang dari bangunan kayak gitu. Nah, nanti bangunan tahan gempa kalian usahakan juga tangga darurat itu kalian desain untuk nahan gempa juga, karena itu adalah akses terakhir kalian buat evakuasi. Yang terjadi kadang tangga daruratnya hilang pas ada gempa, tangganya ambruk, jadi orang terjebak nggak bisa lari. Jadi yang area evakuasi kalian harus hati-hati juga, kayak beban tangga dan sebagainya yang memang buat evakuasi. Bedanya tangga biasa sama tangga darurat itu mungkin kalian ada di gedung ini. Kalau tangga ini tangga biasa. Kalau tangga darurat itu biasanya ada pintu khusus, pintu baja, lalu di atasnya ada angin buat tekanan. Jadi pas ada api masuk, anginnya itu nekan. Jadi di dalam lift di dalam tangga ini nggak akan terjadi kebakaran. Jadi itu kalian punya tangga khusus namanya tangga kebakaran. Minimum biasanya kalau bangunannya cukup luas, tadi ada radiusnya ya, kalian bisa hitung itu bisa dua, kanan kiri, sayap kanan, sayap kiri. Tapi kalau bangunannya kecil, kalian bisa taruh tengah, selama radiusnya masuk, tangannya boleh dipakai. Gitu. Nah, ini kita balik lagi namanya distribusinya seperti ini. Kita harapkan namanya strong column beam. Etap sudah hitung belum? Etap sudah hitung, nanti kita cek juga. Nah, strong column beam ini adalah kolomnya lebih kuat daripada si balok kayak gitu. Kita harapkan kolom itu lebih kuat daripada balok. Nilainya nanti kalau di SMI kita kuatin sekitar 120% atau 6/5-nya. Jadi konsepnya adalah kalau kalian punya hubungan balok kolom, kalian punya momen balok A, momen balok B. Misalnya ada 3, dia kan goyangnya seperti ini. Lalu kalian punya kolom A, kolom B. Nah, mau apa sigma momen kalau dikalikan dengan nilai sekitar dikalikan 6/5, itu harus lebih kecil dari sigma momen kolom. Jadi misalnya ini baloknya kita punya 10, ini baloknya kita punya 10, kolomnya yang kita cari dari si baloknya ini kayak gitu. Misalnya 10 tambah 10 berarti kalian punya 20. Nah, 20 ini kalian kalikan sekitar 20%, 6/5 itu 20% ya. Itu misalnya berapa? 20 kali 6 bagi 5, 20 kali nanti jadi berapa? 20%, 24 ya. Nah, sigma momen kolom kalian, momen dari ujung kolom atas dan bawah ini harus sama dengan atau 24 ini gitu. Tujuannya misalnya kolom kalian ini di sini berarti kalian butuh 12, ini 12 kalau mau dapat 24. Sampai sini nangkap? Gimana? Bingung ya? Coba, apa bingung? Coba. Namanya apa kali ya Pak yang tadi buat begitu itu yang Ini. yang itu Pak dari Ini. bukan Pak yang Ini. ya. Ini namanya konsep strong column beam. Konsep. Strong column beam. Oh, Kolom kuat, balok lemah bahasa Indonesia. oh, Iya. Kayak apa ya? Jadi kita harapkan kolom itu lebih kuat daripada si baloknya. Oke. Konsepnya kolomnya kita buat lebih kuat sekitar 6/5 atau dinaikkan 20% kekuatannya. Oke. Caranya gimana adalah nanti kalian ngedesain balok, kalian kan punya dia dan sebagainya. Nah, nanti kalian punya momen dari balok, momennya adalah momen nominal.
nanti kalikan dengan gayanya misalnya 6/5. Nah, kolomnya kalian desain dengan sigmanya dari balok ini. Jadi kayak gini. Misalnya momen balok kalian kanan 10, kiri 10, sejumlah 20. Lalu berapa yang dibutuhkan oleh kolom untuk menahan kolom balok tersebut? Berarti kan sebenarnya 20. Itu terjadi sama-sama hancur pada kondisi pertama yang sama. Tapi kalau kalian punya kolomnya kalian naikkan, kemungkinan besar kolomnya masih utuh, baloknya yang hancur duluan. Itu namanya konsep strong column victim. Nilainya berapa? Dinaikkan sekitar 20% atau angka 6/5. Ini. Jadi yang awalnya 10 tambah 10 kalian cuma butuh 20, kolomnya kalian 10 tambah 10 dikali 6/5 sekitar butuh 24. Nah 24 itu nanti kalian distribusikan ke kolom ini. Kalian desain kolomnya pakai di sini 12, di sini 12. Gitu. Sampai sini tangkap dulu. Ada yang bingung, ada yang belum. Jadi ini namanya strong column victim. Kolomnya lebih kuat daripada balok. Gimana? Ini basicnya gempa ini. Ini konsepnya aslinya dari New Zealand. Ada namanya Rob Presley sama Bob Powley kayak gitu. Dia yang nemuin si konsep ini. Dulu dipakai di New Zealand, lalu sekarang dipakai di seluruh dunia. Jadi konsepnya karena New Zealand itu bangunannya airnya gempanya cukup besar, juga ada gempa Christchurch namanya. Itu bangunannya rontok semua, kolomnya pada hancur semua. Nah mereka nemuin konsep seperti ini. Itu namanya strong column victim. Oke. Nah disipasinya nanti kalian tuh kan ngedesain, misalnya ngedesain bangunan, harusnya misalnya pakai nilai SMS ini, kapasitasnya kalian tuh yang ini, lurus ini. Oke. Nah, kalau kalian ngedesain bangunan, misalnya kalian ngedesain bangunan yang memikul gaya gempa penuh, dia garisnya ini. Jadi sebesar ini yang kalian butuhkan kapasitasnya. Nah, dengan suatu target perpindahan misalnya ini ya. Lalu kalau didesain dengan ukuran sebesar ini, kolom kalian akan sangat besar sekali, sangat masif kayak gitu. Jadi misalnya bangunan rumah bisa jadi ukurannya 1 meter kali 1 meter, tapi nggak mungkin. Kalau kita paling 30-30, 20-20 kayak gitu. Nah itu namanya gempa elastik. Kita nggak mau karena terlalu boros kayak gitu. Nah kita tahu kalau baja kan tadi punya namanya disipasi energi. Kita pakai itu disipasi energi dengan yang ukuran segini, kita pakai gempanya cuma kecil segini. Tapi kita targetkan displacement-nya atau perpindahan yang atau drift yang kalian kemarin sudah hitung itu sama. Caranya adalah membuat disipasi energi tadi dan strong column victim tadi. Karena kalau misalnya bangunannya itu bisa bertahan selama gempa disipasi energi, dia akan bersurvive selama si gempa itu berlangsung. Kan kalian punya gempa mungkin kalau di tempat kita bisa sampai 10 detik, 20 detik, nanti rekaman gempanya kayak gitu. Itu tergantung dari energi dari gempanya. Kalau di Meksiko itu dulu pernah sampai berapa menit kayak gitu, karena lapisan tanahnya lapisan tanah lunak, jadi kayak bangunan kalian di atas jadi digoyang gitu kan lama-lama lama sekali itu berhentinya. Beda halnya kalau kalian punya bangunan di atas tanah yang keras, mungkin hanya berapa detik kayak gitu, tapi gayanya besar kayak gitu sekaligus langsung. Nah kita mau buat disipasi energi ini. Nanti kurvanya kalian, kalau kalian buat pakai namanya metode strong column victim dan disipasinya menyebar dengan baik, ada namanya plastifikasi pada ujung-ujung balok ini, nanti akan membentuk kurva seperti ini. Seperti ini yang kita harapkan. Nah, saat kurva itu terjadi, displacement-nya bangunan kan tetap bisa panjang nih, yang kalian hitung kemarin sampai 2%. Nah,
kalau dibandingkan dengan yang kalian desain pakai elastik, tentu ini akan lebih murah dan dimensi kolomnya akan lebih kecil. Makanya sekarang kita pakai yang seperti ini. Kita buat equal displacement. Jadi displacement yang kita harapkan itu sama, tapi gayanya kita kecilin. Caranya nanti kalian pertama kolom nggak boleh rubuh. Lalu kedua, kegagalan yang terjadi adalah kegagalan luntur, bukan kegagalan geser. Yang termasuk kegagalan geser adalah kegagalan dari geser balok, geser kolom, lalu puntir kolom, puntir balok itu kita hindari, kita avoid kayak gitu. Lalu aksial juga kita hindari karena terjadinya secara mendadak kayak gitu. Oke, konsep bangunan dan gempa nanti kayak gitu. Nah ini nanti kalian bisa pakai etap juga, namanya metodenya pushover atau non-linear time history. Itu kalian bisa dapat seperti ini. Jadi kalau di etap itu nanti kalian ada dua tahapan. Pertama tahapan elastik yang sudah kita lakukan saat ini. Nanti ada non elastik kayak gitu. Jadi non linear. Saat kalian non linear, kalian akan mendapatkan batasan dari si penantang. Kalau elastik, kalian mau masukin beban seberapapun di etap, dia momennya akan muncul. Jadi kalian misalnya sekarang nih beratnya pakai 200 kg per meter persegi, bentangnya misalnya 6 meter. Kalian mau bebanin berapapun, misalnya sampai 10 ton, 20 ton, 30 ton di etap, nanti kalian akan muncul gayanya. Tapi kalian nggak akan tahu si balok itu patah atau enggak. Padahal nanti kalau sudah patah, perilaku dari geometri materialnya si struktur dia udah berbeda. Nah nanti kalian bisa pakai non-linear material dan geometri ini, namanya metodenya pushover. Nanti kalau buat tugas akhir kalian bisa pakai ini juga. Ini cukup menarik nih, kayak gitu. Sekarang namanya kalau di luar negeri namanya PBI, ada code sendiri buat non-linearitas, namanya tall building apa kayak gitu. Lalu ada juga kalau Los Angeles punya code sendiri juga, jadi buat bangunan tahan gempa yang non-linear. Di SNI mulai dibuat tahun depan kayaknya udah mulai publish deh. Jadi nanti buat bangunan-bangunan lama, kan kalian misalnya ini punya bangunan setelah 5 tahun, kalian harus punya namanya SLF selain IMB. Nanti ada SLF, sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi itu bangunan harus punya, karena nanti setiap 5 tahun akan dicek nih bangunan ini masih layak atau enggak. Nah nanti pengecekannya kalian bisa pakai pushover ini, walaupun secara linear nanti kalian masih boleh. Nanti ada pembagian fase 1, fase 2, fase 3. Nah fase 3 nanti kalian pakai non-linear ini harus diceknya gitu. Jadi bangunan kalian saat terjadi gempa, perilakunya, disipasi energinya seperti apa, nanti kalian akan punya kurva seperti ini. Oke, silakan. Yang mau ke toilet dulu. Sampai sini dulu buat konsep gempa ya, kalian pegang dulu. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanya, pusing ya, panas ya? Ini kok listriknya nggak ada? Ada, ini aku kasih. Itu dia. Langsung masuk semua kok, agak pusing dikit. Iya, silakan. Mau buat sepatu lah. Hah? Apa? Iya, udah. Yang masuk. Yang mau tanya silakan sambil nunggu temannya yang ke toilet. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Yang mau main. Ya. Itu kesalahannya gimana Pak? Oh ya, tunggu dulu. Nanti aku cari. Mau Pak. Saya kira ada soalnya saya kemarin ngobrol juga. Iya, nanti aku cariin. Iya, mau. Aku kelupaan. Iya, mau Pak. Di kantor lagi agak gila, banyak kerjaan. Minggu depan kalian presentasi lagi. Iya, Pak.
singkat aja presentasinya, yang penting laporannya kalian udah lengkap. Paling kecil bisa 20, 15 bisa. Apa? Untuk rokok itu masih bisa. Jadi kalian boleh kecilin sekecil-kecilnya, tapi sesuai yang persyaratan tadi kita punya buat balap-balap. Terus biasanya sih kalau bentang-bentang normal kalian bisa pakai 15 kali 30 lah, itu paling aman. Kayak gitu, misalnya kalian punya bentang 6 meter atau 5 meter lah, 5 meter 15 kali 20 masih masuk. Nanti mungkin kalian bakal mana ya, yang ngedukung kemarin itu kan kerjaan di kantor ya. Nah, nanti kalian bisa buat ini B3 ini maksudnya 300, lebarnya 150 per 34. Jadi yang kalian kerja ini model real yang memang bangunan ada kayak gitu. Jadi kalian tahu nanti konstruksinya seperti apa. Ini namanya rokok kuantum. Mungkin nanti saya kurang tahu, ini lagi baru proses selesai pajang atau apa, nanti kalian bisa lihat ya juga. Yang ini namanya rokok kuantum yang kalian kerjain. Nanti cari aja di Google kuantum, nanti ada. Terus kalian nanti mungkin pas di perencanaan nanti sambil belajar gambar juga. Jadi harapannya nanti kalian bisa buat, kalau di kantor di Sumarekon itu nanti kalian pakai namanya ada SketchUp. SketchUp pernah coba? Nah, SketchUp ini model 3D, nanti kalian bisa ubah ke 2 dimensi juga. Lalu yang paling bagus itu sebenarnya Revit. Revit itu di struktur itu paling bagus. Nanti untuk ketemu NFT, ketemu arsitek, nanti kalian bisa modelin 3 dimensinya NFT, 3 dimensi arsitektur dan struktur, nanti digabungin namanya superimpose. Nanti kalian bisa lihat nih, tabrakan enggak balapnya kita, nanti kita bisa bisa. Revit udah mulai belajar ini. Kalian bisa belajar di situ. Tapi menurut Bapak ini YouTube-nya benar ya? Kalau Revit penggambaran karena nggak ada hitungan harusnya masih oke. Kalau yang perhitungan biasanya itu tadi balik lagi kan, mungkin dosennya beda-beda nih kan, ada yang diajarin ada yang nggak diajarin. Tapi kalau buat gambar masih oke. Kan udah bisa lah ya, lancar ya kalian. Nanti kalian buat gambar-gambar kayak gini. Ini nanti yang kita mau bahas ya, ini rumah namanya Carson. Mungkin kalian kalau lewat kan Carson ya, nanti kita coba mulai dulu ya. Kita pakai. Oh. Kalau bakal matchnya saya harus kamu dulu ngajak kalian. Boleh Pak. Ngajakin ke depan Pak. Oh udah. Itu yang kemarin itu paling bagus. Kuantum. Ini yang depan. Oh itu ada. Oh. Iya Kuantum. Kamu bilang mau ngajak. Kamu bilang kita ada dosennya sudah lihat itu. Boleh aja sih kalau misalnya. Tapi kalian kan sibuk. Bisa Pak kalau gitu. Bisa. Tapi gue bisa diatur dikit-dikit. Karena memang praktikum nggak ada jam gitu. Jamnya Senin Selasa Rabu. Tapi jamnya nggak harus on time gitu atau gimana? Jamnya itu setelah apa? Setelah kita teori Pak. Oh, ada teorinya juga di sana. Maksudnya sekarang kan teori nih, kelas teori, abis itu langsung praktikan. Sebenarnya kayak gitu, tapi kan sekarang udah tinggal pembuat udah uji gitu. Jadi udah. Buat apa nih? Buat aspal. Aspal ya. Masih belum sih yang ekstrak aspal kita belum. Yang lihat kadar aspal yang dari kita punya itu belum sih. Kalian kalau bisa nemuin apa namanya pengganti aspal bagus. Jadi misalnya limbah atau apa itu di luar negeri banyak dipakai, sekarang jadi aspal juga. Kalian bisa recycle itu peluang bisnisnya lumayan banyak. Terus ada lagi
lumpur lapindo kemarin sama PUPR nih. Lumpur lapindo kan paling sekarang dibuat bata dan sebagainya. Nah sekarang dibuat beton namanya beton polimer. Nanti beton polimer itu nggak pakai semen. Nah mutunya cukup tinggi. Sekarang baru di sama Undip kalau nggak salah itu buat sebagai stand, jadi buat pembatas jalan, yang buat pembatas jalan apa namanya tol dan sebagainya itu yang pembatasnya besar itu. Sebenarnya perlu yang ini kayak tahan banget. Ya, sebenarnya kalau stand buat jalan tol ini juga masih agak susah ya. Kalau teoriku sendiri ya, misalnya kalian punya beton besar kayak gitu, kalian tabrak pasti mobilnya rusak kan. Iya. Kalau di luar negeri setahu ya, itu mereka buat biar pembatas itu bisa elastis, jadi pas ada tabrakan gitu Ada yang dia agak lembut buat memperdalamkan. Tapi kalau kalian langsung nabrak beton, mobilnya pasti hancur kan. Tadi pagi di situ ada tuh yang kebuli mau masuk tol sini, truk mobil tapi yang ke kiri sih macet tadi lagi. Nah itu kalau di luar negeri malah kadang guide railnya itu ada, kita sebutnya sebagai laker. Kalau kalian tahu bearing, apa ya, main Tamiya nggak? Kamu pasti main Tamiya kan? Main Tamiya nggak? Hah? Main kan? Tahu ada bearing laker yang di roda itu yang biar bisa muter. Nah itu ada namanya laker. Jadi si apa namanya ada pasangnya laker, jadi pas ada tumbukan bearingnya itu muter kan, jadi mobilnya kedisipasi, jadi masih bisa itu loh apa namanya kayak dibelokin vektor mobilnya. Tapi kalau kalian beton langsung ditabrakin mobil kan pasti mobilnya hancur kan. Yang ada yang apa pada meninggal gara-gara nabraknya beton kayak gitu. Jadi aku juga agak bingung kenapa di Indonesia pada pakai beton, padahal harusnya kita kan mau melindungi penggunanya. Tapi aku pernah tanya, mereka katanya biar mobilnya itu nggak pindah jalur. Iya sih benar, tapi kan juga bahaya juga. Langsung meledak dan sebagainya kan. Menurut aku betul biar bisa buat tekannya oke betul. Pakai apa? Biar buat tekannya bisa optimal banget. Pakai itu ya. Pertama agregatnya kamu cari yang kuat. Kalau di Jogja ada namanya batu celereng, itu batu dari gunung. Celereng namanya, itu dari gunung. Itu batunya hitam, sudutnya tajam, di pegang ini nggak akan pecah. Kalau kadang batu-batu biasa di ini bisa tampol kan. Nah itu batunya cari agregatnya yang kuat, biasanya batu gunung. Dia biasanya lebih bagus. Lalu kalian hilangin namanya kadar lumpur, karena lumpur itu membuat semen itu jadi apa, semen itu jadi rendah kekuatannya. Jadi kalian cuci splitnya, pasirnya. Nah kemarin kita proyek mana ya, Bogor itu kita nemu sampel kan besar, kadar lumpurnya di atas 30%. Itu harusnya nggak boleh. Dan kalian berapa persen batasnya, tahu kan? Lumpur? Ya, jadi kalian harus jaga itu biar lumpurnya nggak terlalu banyak. Itu pertama, kalian cuci bisa dicuci. Terus materialnya bagus. Itu kalau kalian 1, 2, 3 aja 20 sampai 25 MPa, 25 itu masih dapat. Nah, buat aditifnya kalian pertama bisa naikin semennya. Itu faktor semen itu akan berkurang. Kalian semakin faktor semennya tinggi, nanti kan mutu betonnya lebih tinggi kayak gitu, sampai mungkin 30-40 MPa kalian masih dapat kalau pasnya bagus. Terus aktif, kalian bisa pakai namanya silitafum, coba cari aja silitafum. Lalu pasirnya bisa pakai pasir yang berjenis besar, mungkin pasir kuarsa, pasir besi, begitu tuh kalian bisa pakai. Terus kalian kalau pembakaran apa besi itu ada kerak-keraknya, kalian bisa pakai, tapi berjenisnya tinggi banget. Itu biasanya ya kayak gitu. Beton-beton yang berat itu buat kalau kalian buat nahan radiasi, misalnya di rumah sakit atau apa kan kalian harus nggak boleh radiasinya tembus. Itu cari yang beton berat jenisnya tinggi buat penahan radiasi. Banyak sih, kalian bisa explore banyak. Terus kalian
saksi pun boleh kan buat apa namanya tugas akhir juga, kayak misalnya mutu beton ditambahin apa dan sebagainya, ada mutu tinggi itu bisa saksi pasti apa namanya silikapun ya paling mudah. Asal bagus. Apa? Sudah pernah kita Pak? SF. Sudah pernah. Iya, terus ada fly ash juga, fly ash tapi kalian nggak bisa pakai fly ash terlalu banyak. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai apa ya? Ini ruko yang kalian kerjain aslinya lumayan panjang, kemarin aku potong. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nanti bangunan itu ada level kinerjanya dari struktur. Namanya ada operasional, immediate occupancy, life safety, dan collapse prevention. Nah, kalau operasional itu pas ada gempa, bangunannya itu listriknya masih nyala, bangunannya nggak ada yang rubuh dan sebagainya. Itu banyak diadopsi di rumah sakit di Jepang. Jadi mereka biasanya pakai namanya base isolation. Jadi rubber bearing yang ditaruh antara pemisah fondasi sama struktur atas. Jadi pas ada gaya gempa, rubber bearingnya yang akan menyerap gaya gempa, bangunannya tertutup kayak gitu. Itu kinerjanya bisa sampai operasional. Jadi pas ada gempa, mau ada operasi pun masih bisa berjalan. Karena kalau ruang operasi ada pas lagi operasi listriknya nggak boleh padam. Karena kalau padam kan support system buat manusianya bisa terganggu. Terus ini namanya life safety. Ini kinerja yang paling bagus. Tapi biasanya kalau dengan struktur biasa cukup mahal kayak gitu. Lalu ada namanya immediate occupancy. Kalau immediate occupancy itu bangunannya tetap utuh, ya walaupun listriknya terganggu, tapi nggak ada kerusakan major yang terjadi. Misalnya kolom baloknya masih utuh, tapi yang retak hanya dinding-dinding kayak gitu. Lalu ada life safety. Nah, life safety ini baloknya sudah mencapai sendi-sendi plastis seperti yang kita pelajari tadi. Nah, udah terjadi retak-retakan besar, dindingnya udah kelihatan retak, tapi bangunannya tetap berdiri, bisa untuk evakuasi selama gempa. Jadi pas ada gempa desain ya, kalian masih bisa lari, menyelamatkan diri tanpa terjadi perobohan bangunan gitu. Itu namanya life safety. Kalau prevention itu artinya ambruk kayak gitu. SNI kita buat bangunan-bangunan normal itu ada di life safety ini targetnya. Jadi kalau kalian ngedesain, ya udah targetnya di life safety ini buat misalnya rumah tinggal, ruko, kantor itu masih di sini. Tapi nanti kalau di rumah sakit dan sebagainya kalian di sini. Kan kalian kemarin sudah belajar kalau ada namanya klasifikasi dari jenis bangunan. Coba mungkin aku buka ya. Satu dikit lagi. Nah, ini kemarin kalian punya kategori resiko dari setiap bangunan 1, 2, dan 3, dan 4. Pada bangunan-bangunan umum kan di 2 itu gempanya dikalinya 1. Tapi kalau udah 3 nanti kali gempanya 1,25. Yang keempat kali gempanya 1,5. Nah, itu untuk mengakomodir yang kita tahu ini tadi, ada life safety, collapse prevention, lalu immediate occupancy, dan operasional. Kalau secara desain, kalian ditanya bangunan kalian level kinerjanya apa. Nah, saat kalian buat ruko dan sebagainya, kalau sesuai SNI dan dilakukan dengan baik, nanti akan mendapatkan si life safety ini. Tapi nanti kalau pelaksanaan jelek, ya udah langsung collapse prevention, karena tulangannya kalian nggak bisa buat ngadisipasin energi gempa yang kita tahu bahwa gempanya itu sebenarnya sebesar ini, kalian reduksi sangat kecil. Kayak gitu udah dikalikan 2/3, masih dibagi nilai gempanya lebih. Masih dibagi 8 kayak gitu ya. Oke. Ini dibagi apa Pak? Ini kita gempa maksimum kita sebut sebagai SMS dan SM1. Kita tahu kalau gempa desain itu dikali 2/3, jadi SDS dan SD1.
lalu setelah itu kalian bagi nilai faktor modifikasi respon yang kita pelajari kemarin. Ada nilai 8, ada 4,5, ada 6, tergantung sistem strukturnya. Nah, dari 2/3 ini kalian masih reduksi dengan nilai R sebesar misalnya 8. Jadi gempanya kalian yang masuk ke struktur sebenarnya kecil banget kayak gitu. Jadi kadang banyak arsitek yang bilang, nggak apa-apa kolomnya dikecilin aja, yang sudah bilang nggak roboh. Iya, karena belum ada gempa apa yang terjadi, gempa besar dan sebagainya. Yang pernah terjadi itu kayak di Jogja dulu, bangunan pada ambruk dan sebagainya. Itu saya masih SMP, itu beneran rata, bangunan rata semua yang di daerah dekat pusat gempa. Lalu di Aceh itu gempa dulu baru tsunami kan. Nah pas itu juga banyak yang rata. Jadi ya pintar-pintarnya kalian nanti kalau ketemu arsitek ya kalian bisa ngejelasin konsep-konsep gempa seperti ini. Karena gempanya belum datang, belum terjadi. Yang selama ini di Jakarta juga gempanya kemarin masih kecil, nggak besar. Jadi bangunannya masih pada utuh. Kalau sampai terjadi gempa desain yang 0,69 fps ini, kemungkinan sih banyak bangunan yang mulai rusak, hancur kayak gitu. Tapi kalau di bangunan tinggi itu biasanya karena bangunan tinggi di atas 8 lantai itu ada namanya TPA atau tim penilai ahli. Itu biasanya kita disidang nih kalau mau majuin IMB. Kalau di bangunan rendah biasanya cuma masukin dokumen nih, nggak di tapi kalau di atas 8 lantai beneran disidang kayak orang skripsi kayak gitu. Jadi kita harus paparan dan sebagainya, tanya desainnya hitungannya gimana. Jadi biasanya bangunan yang tinggi itu lebih aman daripada bangunan rendah kayak gitu. Dan satu lagi, kalau bangunan rendah periodenya kan kalian kemarin ngecek periode nih. Nanti kalau di bangunan rendah itu kalian akan dapat gempanya itu di nilai SDS ini, jadi gempa maksimum di respon puncak ini. Tapi kalau kalian punya bangunan tinggi, misalnya periodenya 3 detik, kalian bebannya cuma segini nih, kecil kan. Tapi kalau kalian bangunan rendah, misalnya di 0,5 detik, kalian dapat gempanya sebesar ini, kayak gitu. Makanya kemungkinan pada bilang, ya cuma bangunan rumah tinggal nggak apa-apa biarin, tapi mereka kan lebih rawan kena rusak. Jadi kemungkinan korban jiwanya akan lebih banyak dibanding bangunan tinggi kayak gitu. Karena bangunan tinggi periodenya panjang, bangunan rendah periodenya pendek-pendek kayak gitu. Pas periode pendek beban gempanya besar kayak gitu ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan yang kayak gitu ke aspek, kadang beban susah kayak gitu. Jadi bilang pasti akan dibilang, oh yang sudah nggak apa-apa, tapi kalian harus bisa ngejelasin kalau kayak itu belum ngedesainnya sesuai ini kayak gitu. Dan jangan mau kalau kalian ngedesain suruh misalnya sudah kalian ngejelasin, mereka tetap oh maunya dikecilin dan sebagainya, terus kalian nurutin, terus kalian setujuin dan nanti kalian diminta surat pertanggungjawaban. Itu jangan mau, karena nanti tanggung jawabnya ke kalian semua kayak gitu. Yang sudah terjadi nih kemarin pada ambruk tuh. Nah sekarang konsultan pada dimintain surat pertanggungjawaban itu setiap bangunan, apakah bangunannya aman atau enggak gitu, kita harus tanda tangan kayak gitu. Nah kalau ownernya udah sesuai SN ini, mau kita arahin kolom ukuran segini pak, balok ukuran segini, besinya pakai ini, terus sengkangnya masangnya gini, udah sesuai, kita berani tanggung jawab kayak gitu. Tapi kalau udah bebannya dikurangin, dimensinya nggak dikecil-kecilin, nggak sesuai SN, nggak mau kayak gitu. Itu ya pasti kalian akan nemu kayak gitu besok ke depannya. Oke? Kita lanjut, kita masuk ke tulangan ya. Nah tulangan nanti kalau balok, nanti kalian bisa balok longitudinal, total longitudinal range versi ini kalian bisa apply, muncul seperti ini. Kalian ubah satuannya dalam milimeter. Nah ini misalnya saya dibantu Excel ya, misalnya ini saya screenshot, misalnya saya mau ulang ini balok ini. Nah ini 1127, kalian cari luasannya misalnya seperempat pi d kuadrat, misalnya diameter misalnya kita pakai diameter 16, dia luasan satu ruangan 200.
kita tadi punya 1127 dibagi sama 200, itu kita dapat jumlah longitudinalnya, longitudinal barnya. Jadi kalian tadi butuh 5,6. Nah di sini kalian bisa pasang 6 tulangan. Oke, kalian boleh turunin, tapi nanti kalian bisa pakai hitung secara manual. Misalnya 5,6 nih, kalian mau nurunin jadi 5, kalian cek pakai tulangan rangkap. Kan kalian udah belajar tuh yang tulangan cuma di bawah doang, terus nanti ada tulangan besarnya, itu kalian bisa hitung juga. Lalu fungsikan balok T-nya, kalian bisa cek juga kayak gitu. Tapi pas ada gempa pada daerah tumpuan ini, kalian analisisnya sebagai balok kotak pada desak yang serat di atas. Nanti tinggal dibalik-balik aja bebannya dari mana. Pas gempa dari kanan, gempa dari kiri, perilakunya bisa berbeda. Oke. Lalu 643 kita coba 643. Misalnya 643 dibagi 2 3,19. Misalnya kita masih bulatin aja ke atas ya, kita pakai 4. Lalu 480 dibagi 21 ini bentuknya 3. 890 bentuknya 5. 1126. Nah ini tulangan longitudinalnya. Saya udah cukup bantu kan kayak gitu. Lalu kita pakai yang tulangan sengkang. Sengkang kemarin saya udah kasih ya. Misalnya kita mau pakai diameter 10 ya. Nah 10 ini jarak-jaraknya. Nah kita bisa tampilin lagi display desain info. Kita cari yang shear inversion-nya. Nah di sini misalnya 0,46. Oke, 0,46 itu masih cukup jauh ya. Nah di sini kalian punya persyaratan untuk balok tahan gempa itu jarak antar sengkang pertama. Jarak antar sengkang itu rumusnya D/2. Tadi tinggi efektif dibagi 2. Misalnya tinggi baloknya 500 dibagi 4. 500 dibagi 4 itu 1,25 ya, 125 ya. 100 dibagi 4 berapa? 125 ya. Oke. Nah nanti kalau kalian punya tingginya 400 dibagi 4, berarti setengahnya jarak 100 kayak gitu ya. Terus ada syarat 6 kali diameter. Diameternya adalah diameter tulangan. Misalnya kalian pakai diameter 16. 16 dikali 6 berapa? 96 ya. 96. Nah 96 itu dalam mili ya. Nah nanti kalian pakai yang terendah seperti itu. Misalnya tinggi balok 500, misalnya kita ambil yang SMG ya buat membedakan 125 sama 96. Kalian pakainya yang terendah 96 ini. Nah 96 ini nanti kita masih boleh nggak perlu lebih kecil daripada 100. Nanti kalian boleh pakai yang jaraknya 100. Ini daerah tumpuan. Oke. Kalau daerah lapangan nanti kalian punya syarat namanya D/2. Misalnya tingginya balok 500 bagi 2 itu 250 seperti itu. Lalu nanti kalian cek geser dan sebagainya dari diagram diagram shear force ya. Jadi kalau di daerah tumbuhan rule of thumb-nya yang pertama D/4, yang kedua 6 kali diameter tulangan longitudinal kan gitu. Itu kalian pegang dulu. Misalnya di etap nih munculnya kayak gini 0,46. Nah pas kita cek tabel 0,46 itu kalian masih bisa pakai diameter 10, jarak misalnya 250. Tapi kita kekunci sama D/4 sama 6 kali diameter. Jadi nanti di sini kalian pasangnya misalnya kita pakai diameter 10, jarak di tumbuhan kita pakai 100 karena kita kekunci di 6 kali diameter dan D/4. Karena ini adalah syarat. Nah syarat ini yang membuat bangunan kita bisa berdisipasi dengan baik. Makanya syarat-syarat ini harus dipenuhi kayak gitu. Yang terjadi misalnya
kalian udah ngedesain bagus-bagus, sengkangnya kalian jadi 150, alhasil terjadi gagal geser. Nah baloknya langsung rubuh. Yang kita mau konsepkan tadi bisa namanya strong column beam, lalu bisa sendi plastis seperti ini, ternyata gagalnya langsung di sini gitu. Makanya detailing itu penting, pemasangan pembesian, takukan, lalu hook dan sebagainya itu kalian harus jaga baik-baik, karena kita tahu gempanya udah kita turunin cukup jauh kayak gini. Oke, nah lanjut tadi gelangan, lalu di lapangan si Eka misalnya 0,21 masih bisa di misalnya diameter 10 ya, jarak 0,21 bisa 250 ya. Tapi kita punya syarat D/4 tadi. Jadi di sini nanti kalian bisa pasang jaraknya 250. Oke. Pada jaraknya ini ada sekitar di 2 kali H atau 1/4 bentang. Itu kalian kayak ada rule of thumb-nya aja. Daerah 1/4 bentang itu namanya daerah tumbuhan. Ini tumbuhan kiri, tumbuhan kanan, dan lapangan. Sampai sini tulangan balok. Ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan buat nentuin tulangan balok yang kita pakai. Tulangan balok yang kita pakai itu kalau rumah tinggal kalian bisa pakai diameter 13, lalu 16 itu masih bisa. Kalau diameter 10 di sini itu nggak boleh buat longitudinal. Terus sengkang kalian kalau di rumah tinggal itu pakai diameter 8, diameter 10 boleh, diameter 13 juga boleh. Tapi diameter 8 sebenarnya kalau biasanya itu nggak boleh buat sengkang kayak gitu. Kalau di bangunan misalnya kalian lagi ngedesain misalnya kantor, sekolah dan sebagainya, kalian minimum pakai diameter 8, diameter 10 buat si sengkang balok. Ini buat penentuan balok udah oke ya, tulangan balok. Nanti jadi kalau tugasnya terusin sampai penelangan kalian udah bisa ya. Oke. Kamu boleh minta ISO-nya nggak, Pak? Kemarin udah apa sih ya? Yang di grup ada buat sengkang, yang ada yang tanya ini buat apa? Oh yang di sini. Iya, itu tabelnya. Nanti aku kasih lagi kalau memang butuh. Boleh, Pak. Ya. Itu kemarin udah aku kasih, jadi kalian bisa pakai tabelnya kayak gini. Oke. Itu si sengkang ini kan milimeter per meter. Jadi nanti kalian ini cara ngitungnya ada sumber ya. Nanti kalau udah nanti kalian bisa buka dari si Excel-nya, nanti kalian bisa pakai ya. Jadi kalian tahu nih misalnya suatu panjang kita sebut aja misalnya panjangnya 1 meter. Nah nanti si Eka akan mengeluarkan milimeter per meter seperti ini. Nah tulangan sengkang geser itu yang nahan. Misalnya kalian punya sengkang yang nahan apa aja sih kalau tulangan sengkang ini? Kalau misalnya kalian punya longitudinal nih, kan itu longitudinalnya ini yang nahan. Kalau sengkang bagaimananya buat nahan geser? Misalnya kalian punya sengkang bentuknya kotak seperti ini, bagian apa yang nahan? Yang kiri kanan. Kiri kanannya, yang ini ya. Ini kalian sebut sebagai kaki. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya gaya geser yang besar, kalian bisa tambahin kakinya juga seperti ini. Oke? Berarti ada 3 irisan. Karena kalau misalnya misalnya dia gesernya dari ini, yang nahan adalah sengkang-sengkang yang vertikalnya ini. Jadi semakin banyak kakinya, semakin banyak tulangan yang buat nahan geser. Oke? Nah, selain itu ada juga namanya S atau jarak yang kita pasang tadi. Semakin rapat suatu tulangan sengkang, berarti kan gayanya ini akan ditahan oleh sengkang yang cukup banyak, misalnya kayak gitu. Lalu untuk ngitungnya adalah si kakinya ini kan kita tahu yang nahan. Nah nanti teman-teman hitung luasan tulangannya ini berapa, lalu jarak sengkangnya ini berapa, dalam 1 meter per 1 meter ini luasannya berapa kayak gitu. Nanti kalian misalnya pakai 2 kaki, ini kali ini 3 kaki, kalau 2 kaki itu yang seperti ini. Biasanya kalau di kode tulangan kita nggak tulis, misalnya kita tulis D10, jaraknya adalah 100, 150, 100. Tapi kalau kayak gini nanti kita tulisnya di 3D dan 10, 100,
100. Nanti kalian kadang kalau di bangunan yang area kolektor tadi, kalian sengangnya bisa cukup banyak nih di sini. Karena gaya gesernya besar, mau bisa sampai, saya pernah pasang sampai 8 sampai 10 kaki buat area kolektor tadi itu. Jadi nanti yang nentuin adalah pindah kakinya ini. Kali luasan dibagi untuk perpanjang 1 meter. Nanti aku kasih Excelnya aja, kalian bisa pelajarin. Oke. Lalu ini balok sudah. Lalu kolom. Nah, kolom misalnya aku buka di portal yang 1. Nah, di sini kalian bisa display. Di sini info lalu longitudinal ya. Nah, ini adalah luasan tulangan. Oke. Lalu total rebar persentase. Ini adalah rasio tulangan yang aku bilang tadi, maksimum untuk kolom 3%. Kalau kalian nanti dapatnya misalnya 3,1, kalian bisa sedikit kolomnya. Begitu ya. Nah, setelah itu misalnya sudah jadi kayak gini, kalian bisa pasang tulangannya ke dalam etap. Kemarin saya ajarin, kalian masih tahap desain, sekarang kita mau cek nih tulangan kolom kita cukup enggak. Gitu caranya, dibuka kuncinya, kalian masuk ke dalam design, section properties, lalu misalnya kita mau ngedesain nih kolom 30x60, dimodif. Nah, di bagian sini kan actionnya juga sama, kita pasang tulangannya, kita ubah ke dalam yang cek. Oke. Nah, misalnya 30x60, kita mau pasang diameter misalnya 19 ya, atau 16 dulu. 16, 5 ke dir 2 nya, 3 ke dir ini mungkin 5, ini 3. Kita oke kan? Oh, kembali. Ini 3, ini 5. Ini posisi tulangan ya, nanti dia akan memberikan indikasi tulangannya posisinya di mana. Oke. Selimut beton kalian masukin 40. Lalu number of longitudinal in apa dir 3, berarti yang ke arah sumber 3 kalian masukin 3, 1, 2, 3. Lalu ke arah 2 ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti yang membatasi ini adalah jarak antar tulangan. Di SNI ada diatur jarak antar tulangan. Nanti ada pengaruh dari agregat dan sebagainya, itu ada hitungannya. Biasanya kalau saya sendiri saya jaga di jarak sekitar 100. Tujuannya si agregat biar bisa tetap masuk kayak gitu ke dalam 100, 125 itu masih bisa agregat itu masuk. Tapi kalau nanti kalian pasang tulangannya itu kalau lengkap misalnya jarak 40, 30 itu agregat biasanya udah susah masuk, akhirnya nyantol, akhirnya terjadi namanya segregasi, terus nanti kalian honeycomb dan sebagainya, betonnya nggak kecot. Nah, itu bisa terjadi. Oke. Lalu confinement barnya, yang ada yang tahu nggak confinement itu apa? Ada yang tahu nggak kalau di kolom itu ada namanya confinement? Confinement itu apa? Coba ini deh.
Jadi containment itu berbeda sama apa ya namanya, bentuknya sama dengan namanya sengkang, tapi perilakunya berbeda. Kalian misalnya punya kolom nih, tetap lalu ada sengkangnya. Nah kalau geser itu kan yang misalnya dari gaya ke arah sini, nanti setirnya yang memotong kan tulangan-tulangan ini kayak gitu. Nah tapi kalau containment itu bentuknya sama seperti sengkang, yang kita pakai adalah si tulangan sengkang itu, cuma perilakunya berbeda. Kalau kalian punya misalnya suatu T, ada kolom ya misalnya, seperti ini. Nah pada data ini pas ditekan dia akan melindung gini, dia membesar. Jadi kalau kalian punya bantal nih, kalian tekan gini, dia akan ke samping kan. Nah itu ada namanya efek apa namanya, 3 dimensi sebutannya apa ya, dia aksial atau apa saya agak lupa. Nah pas ditekan kolom itu misalnya membesar gitu sebenarnya. Nah terjadi kegagalan. Nah biar saat terjadi gempa kan misalnya ada aksial dan sebagainya, agar beton itu enggak mekat ke samping seperti itu, biasanya kita pasang namanya tulangan containment. Containment itu sama seperti sengkang, tapi fungsi dan perhitungannya berbeda. Kalau containment nanti kalian ada rumus-rumus, misalnya 0,09 S kali C, ini saya apa lupa nih, ada rumusnya. Lalu ada 3 rumus, nanti di SN 2847 itu ada. Ini kalian di pasal 2847 itu di pasal 2 bangunan dan gempa itu perilakunya berbeda. Nah containment itu nanti bentuknya seperti ini, kayak sengkang. Sebenarnya itu sengkang, cuma cara ngitungnya berbeda. Kayak kita tahu kalau tadi kita punya balok, ada tulangan torsi sama tulangan buat lentur, itu bentuk tulangannya sama, cuma fungsinya berbeda kayak gitu. Sama dengan ini. Nah nanti containment itu ada rumusnya ini, ada kondisi-kondisi ini. Mungkin besok kapan pas perencanaan saya jelasin, cuma ini buat kalian tahu aja. Nanti kalian punya gaya dari atas yang melembung ini ditahan oleh sengkang ini. Sengkang ini yang akan menahan si inti beton itu enggak ke samping, jadi ditahan sama tulangan. Kayak kalian kalau punya tabung kayak gitu diisi beton, ditekan, tabungnya akan menahan si beton tersebut. Itu efek namanya efek containment, dibantu oleh nanti kalian punya ini kita sebut sebagai kait dan sebagainya. Jadi kalau kolom kalian akan punya namanya syarat containment ini. Tapi kalau di kolom yang bukan bangunan gempa, kalian nggak perlu hitung containment. Cuma kalau di bangunan gempa di daerah Jakarta, KDS-nya KDSD, kalian harus persyaratkan si containment ini. Bentuknya sama kayak sengkang, tapi dia bukan sengkang kayak gitu, dia adalah namanya containment. Nah containment ini misalnya kalian punya diagram ya, misalnya di sini regangan, di sini tegangan. Saat kalian punya beton, ditekan kan jadinya kayak gini, langsung putus seperti ini. Ini mungkin ada linearnya di 0,3 garis baru ya. Nah misalnya di sini C-nya ya. Nah C-nya kalian nanti akan bisa panjang seperti ini. Jadi karena efek containment, nanti regangannya akan lebih panjang. Namanya ECC kalau nggak salah. Jadi regangan yang regangan beton, nanti kalian punya ada namanya ductilitas. Nah ductilitas ini yang memang kita harapkan buat bangunan-bangunan yang gempa. Selain tegangannya meningkat, tegangannya juga naik kayak gitu. Misalnya pertamanya kalian nggak bisa pakai beton murni 20 MPa, pas di containment itu bisa naik, bisa 25 MPa, bisa 27 MPa, kurang lebih seperti itu. Jadi efek containment kalian harus pakai. Kalau di bangunan dan gempa udah disediain rumusnya, kalian bisa pakai gitu.
Lalu longitudinal ini containment ya. Sementara nanti mungkin kita bisa masukin keluar aja dulu, nanti containment kita ngitungnya di luar. Oke. Ini adalah containment bar, itu ukurannya. Lalu longitudinal spacing ini adalah jarak sengkangnya. Misalnya jaraknya kita pasang per 100 aja dulu, karena si containment kolom ini nanti ada persyaratan, misalnya D per 6, lalu H per 4 kayak gitu. Nanti ada persyaratannya. Oke, sementara ini kita okekan dulu, kita okekan. Lalu di sini kita pasang lagi. Tadi kita pakai diameter berapa nih? 19 ya atau 16? 16 ya. Kita 16. Jadi yang 30 kita coba pakai 16 juga. Kita cek. Ini kita isi misalnya 4 diameter 16. Ini kita pakainya yang cek ya. Ini kita okekan. Jaraknya boleh 100 itu, nanti kita ngeceknya di luar. Kita containment biasanya ngeceknya di luar, jangan pakai si etap tadi. Karena kita mau memastikan secara benar, karena containment ini adalah elemen yang paling penting. Sementara kita pakai aja kayak seperti ini. Oke. Kalau sudah kita okekan, kita running. Boleh. Kalian lihat tadi semua kolom nanti kalian bisa masukin, bisa cek. Saya kasih contoh, nanti kalian bisa mencobanya. Pak, yang kolom itu sangka nggak? Mana? Yang kan tadi ada longitudinal. Coba aku buka ya. Nah ini ya, longitudinal sama quarter bar. Kalau 34 kalian punya misalnya kolom seperti ini misalnya ulangannya ya. terus bawahnya 22. Kalau longitudinal bar size ini berarti semua diameter ukuran. Itu yang ini. Kalau corner bar size itu yang bagian ini, yang ujung-ujung ini. Jadi sebenarnya kalian bisa kombinasikan ya, nanti diameter 16 mau digabung sama 19 itu boleh. Cuma biasanya kalau beda tulangan dalam satu ukuran kolom itu satu ukuran ya. Misalnya itu naiknya satu step aja. Nggak boleh misalnya kalian punya diameter 22 nanti digabungin sama diameter 13, itu terlalu jauh, itu nggak boleh. Jadi bedanya satu step aja. Misalnya 16 ya 19, 16, 19. Lalu misalnya mau 19 ya 19 ke 16 atau 19 ke 22. Oke, kita okekan. 30 enggak? Aku sih enggak apa-apa. Kalian kan ini aku mau ngajarin aja kalian cara mengadusnya, nanti kalian bisa kreasikan semua. Ya. Udah, kita run strukturnya. Nah, ini kalian akan, kalau kalian udah masukin ulangan, akan ada muncul kurung seperti ini. Ini artinya kalau dietap tulangan longitudinalnya itu udah dimasukin, udah baik cek yang seperti yang kita lakukan tadi kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa klik kanan. Nah, di sini akan banyak dari kombinasi yang kalian lakukan tadi, kombinasi 1 sampai kombinasi 4. Kalian punya 18 kan? Nah, nanti di sini akan muncul semuanya. Di sini ada namanya station location. Ini adalah lokasi dari si gaya yang kalian cek. Misalnya kombinasi 3 segini ya, itu dari 0, 1,4 meter, 2,8 meter kayak gitu. Lalu ini jadi kan kalian punya panjang nih. Nah, si akan nanti akan bagi-bagi bias ini. Si kolom ini misalnya panjangnya 4 meter, ya nanti kalian dicek misalnya 1/4 per 1/4, setengahnya, 1/4-nya kayak gitu. Jadi nanti diangkat bisa diatur juga, kalian mau discrete makin makin detail, tapi nanti running time-nya akan lama. Nah, kalau defaultnya ini tetap dibagi kita 3 bagian, tumpuan sama lapangan kayak gitu.
Tapi nanti kalau misalnya ada gaya yang agak berbeda, misalnya kolomnya panjangnya 10 meter, lalu ada gaya horizontal yang di tengah bentang kolom, nanti dia akan otomatis kebagi sendiri. Jadi nanti kalian akan banyak nih di sini semua kombinasi. Oke. Misalnya ini, nanti kalian bisa lihat nih capacity ratio. Capacity ratio itu adalah demand per kapasitas. Jadi kalian punya demand, kapasitas. Demand ini adalah gaya luar. Kapasitas itu adalah gaya dalam. Jadi penampang. Misalnya kalian punya kolom kotak, kalian bisa hitung PM-nya, itu sebutannya kapasitas, capacity. Kalau demand itu dari analisis struktur, misalnya momennya, aksialnya, itu demand. Jadi kalau untuk mempermudah demand per capacity, kalau yang disebut aman tuh rasionya di bawah 1 kayak gitu. Nah kalian bisa lihat nih, ini nanti kalian bisa cek nih demand per kapasitas kalian berbeda-beda. Itu karena gayanya tiap kombinasi gempa itu berbeda. Pas ada gaya gempa, nanti ada perilaku gempanya. Nah itu berbeda-beda. Misalnya ini ya, kita tadi cek kolom yang paling bawah ini, demand per kapasitinya 0,33, 0,32, ada yang 0,68, ini akibat gempa. Nah berarti yang menentukan adalah demand per capacity yang paling besar. Si Ekat nanti akan nunjukin, misalnya ini merah, biasanya demand per capacity-nya lebih dari 1, gitu. Oke? Nah nanti di sini kalian bisa klik detail. Nah pas didetailin, nanti kalian akan mendapatkan apa yang namanya hitungannya, ini summary-nya. Misalnya panjangnya berapa, lalu tipe kolomnya kan kita buat kemarin namanya sistem rangka pengumpul momen khusus atau bahasa Inggrisnya spesial. Lalu ada B, ada H, ada DG-nya, B sama H ini kan tinggi sama lebar, modulus elastisitasnya dipakai berapa, FC-nya berapa, FD berapa dan sebagainya. Itu faktornya yang dipakai berapa? Sini pelan-pelan ya. Nah nanti yang dipakai desainnya aksial force-nya sama biaksial momennya berapa. Kan kalian punya uni aksial sama biaksial di kolom. Kalau di aksial itu kalian punya momen X sama momen Y. Nanti bentuknya 3 dimensi buat apa namanya diagram interaksinya. Tapi kalau uni aksial itu cuma satu arah. Jadi kayak gini. Mungkin sebelum kita jelasin lebih dalam lagi. Nah nanti kalian punya bisa nampilin diagram interaksinya dalam bentuk 3 dimensi nih. Nih 3 dimensinya nanti bentuk kolomnya kalian kalau secara 3 dimensi seperti ini. Kalian bisa nampilinnya di tabel yang tadi kan klik kanan nih. Lalu interaction ini artinya diagram interaksi. Nah di sini ada exclude P. Nah exclude P itu berarti belum dikali P. Kalau include P berarti dia udah dikalikan P faktor kayak gitu. Jadi kalian misalnya nih, saya mau lihat di elevation yang momen PMM-nya nih. Nah pas di sudut 270 derajat, diagram interaksinya perpotongannya seperti ini. Pas dipotong bentuknya seperti ini. Ini exclude P. Nanti kalau udah di-includekan P faktornya akan lebih kecil seperti ini. Karena ada P faktor buat mereduksi si kapasitas dari penampang kayak gitu. Nah nanti ini kalian bisa ekspor juga ke dalam bentuk Excel. Kalian bisa blok. Nah bisa copy ini, copy dalam bentuk Excelnya, di copyin aja langsung. Nah yang titik-titik ini adalah kondisi dari kombinasi kalian yang kalian plotting. Apakah masih aman atau enggak? Kalau yang disebut aman masih di dalam diagram interaksi yang udah dikali V. Ya gitu. Ini berarti gaya kalian masih aman nih, masih di area kondisi balance, tapi momennya nggak terlalu besar nih kalau kalian lihat nih. Nah misalnya ini diagram interaksinya kalian dan kali V faktor segini, bebannya kalian masih di dalam kurvanya. Itu berarti masih aman kapasitasnya.
Nah nanti sebenarnya kalian masih bisa bilang aman kalau misalnya keluar sedikit lah, tapi kita pakai metodenya namanya LRFD, kita harus pakai faktor ini. Jadi nanti kalau misalnya nih kalian demand per capacity-nya ya misalnya 1,01 nih, kalian masih boleh pakai sebenarnya kalau saya sendiri, karena saya tahu kalau kita masih punya nilai V faktor sendiri. Terus kalian namanya kan LRFD itu dari hasil probabilitas ya. Jadi nanti kurva demand probabilitas sama capacity. Nah di sini ada persentase yang terhubung ini itu sekitar 5% atau berapa faktor terlampaunya. Jadi kalian masih bisa sebenarnya masih bisa pakai kalau lewat dikit. Kalau lewatnya udah banyak kalian mungkin bisa dimensi misalnya 1,02 1,05 lah, itu kalian masih udah mulai gedein. Kalau masih kecil, kalau saya sendiri masih bisa pakai. Ini kolom, oke, bisa ya buat keluarin ini. Nanti kalian bisa putar-putar seperti ini. Mau keluarin di sumbu berapa, nanti kalian tinggal geser-geser aja curve-nya. Mau di potongan berapa, sudut berapa, nanti dia akan muncul sendiri. Nih, 0 derajat, 15 derajat, 30. Nah, kalian mungkin kemarin belajarnya pakai uni aksial yang satu arah, lalu digabungkan dengan yang rumus ini ya, kalau nggak salah ya, 1 per P ditambah 1 ME ditambah 1 MY. Namanya laser atau apa ya, saya lupa. Itu nanti kalian untuk dapat kondisi biaksial. Itu untuk pembagian vektornya. Tapi kalau misalnya kalian pakai tab udah bentuk 3 dimensi. Nah ini ada program juga dari CSE namanya CSE Call. Nanti kalian mulai bisa download ya, mungkin nanti bentuknya seperti ini. Itu khusus buat ngitung kolom. Jadi kalau kalian mau menghitung secara detail nanti namanya SP kolom atau CSE Call boleh. Misalnya ini ya, namanya SP kolom, dia lebih sederhana. Jadi kalian nanti tinggal input material dan sebagainya. Nah nanti kalian tinggal input general information-nya, misalnya kalian bisa uniaksial atau biaksial. Seperti misalnya kita uniaksial arah X saja, nanti material properties-nya kalian masukin. Oh ya ini satuannya kalian bisa ubah ya, input general ini pakai yang metrik, diokekan sectionnya misalnya properties-nya misalnya pakai 30 MPa, FI-nya 420 seperti ini. Lalu sectionnya misalnya kalian punya tadi 300 dikalikan misalnya 600 ya. Nah seperti ini. Lalu kalian bisa input reinforcement tulangannya, misalnya set difference-nya. Nanti ini diameter ya, ini dalam luar, nanti mungkin pas perencanaan besok saya ajarin lebih dalam aja. Saya cuma mau ngajarin aja cara si etap itu kalian bisa bandingin pakai namanya CSE Call ini. Misalnya nah misalnya ini ya, saya sembarang aja, saya cuma mau nunjukin, jadi yang ketinggalan nggak apa-apa, jadi cuma buat nunjukin aja. Nanti kalian bisa buat diagram interaksi juga seperti ini di dalam namanya programnya CSE Call atau SP kolom. Nanti yang mau nanti saya bisa kirim untuk programnya kayak gitu. Oke. Nah kita balik lagi ke dalam etap tadi. Oke. Etap ini jadi udah buat si diagram interaksinya. Kalian nggak perlu pakai CSE Call, tapi kalau kalian mau detail kalian boleh pakai CSE Call. Kadang kalian bisa hitung suatu elemennya, misalnya rasionya tadi lebih dari 1 nih, kalian mau pakai ukuran yang sama, mau memastikan, kalian ambil gayanya dari etap, masukkan ke software atau hitungan manual kalian, cek secara manual masih oke enggak, kayak gitu. Oke. Balok juga sama. Kalau balok kan kalian hitungnya gampang tuh, tinggal momen dan sebagainya. Itu nanti cek juga ambil gaya dalamnya, lalu demand per kapasitinya kayak yang merah-merah tadi geser. Itu kadang kalau kalian ngecek secara manual masih bisa masuk kayak gitu. Kalau masih tipis-tipis ya gayanya, bedanya kayak gitu. Misalnya demand per kapasitinya masih di bawah 10%, itu biasanya masih masuk kalian ngecek secara manual.
Jadi nggak perlu besarin dimensi, tapi kalian buktikan secara manual lagi kayak gitu. Oke. Lalu kita lanjut ke detail tadi ya, detail kolom. Nah di sini tulangan lebar rasionya yang kalian pasang tadi, tapi tulangan itu 1,34%. Jadi lebar persentase nanti kalian tinggal hitung aja AS dari tulangan dibagi AS beton, itu dapat lebar persentasenya seperti ini. Lalu capacity ratio itu dengan kapasitas tadi kalian masih punya sekitar kapasitas 30% yang kalian bisa pakai. Berarti dimensinya kalian bisa kecilin selama driftnya kalian nggak terganggu. Tapi kalau driftnya kalian kemarin kan sudah mepet ya, ya udah biasanya kita biarin aja selama tulangannya itu masih di atas 1% dan di bawah 3%. Kalau mau dihemat silahkan dihemat tulangannya yang diotak-atik, tapi dimensi jangan diotak-atik gitu. Karena kalian punya batasan drift tadi. Lalu ada pengaruh kelangsingan kolom. Silakan. Lalu geser kolom dan sebagainya. Oke. Lalu nanti di sini ada detail-detail perhitungannya buat vektor dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat, ini cukup sederhana ya, cara hitungnya dan sebagainya. Shear, joint shear, beam column capacity ratio, lalu summary-nya. Ini yang kalian tampilkan nanti di laporan perhitungan. Misalnya kalian kemarin udah bisa buat laporan, buat beban gempanya yang masukin apa. Nah ini kalian buat laporan. Misalnya, oh kolom saya aman pak, ini laporannya kayak gitu. Kalian jangan nunjukin ini kayak gitu. Atau kalian mau hitung secara manual juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nanti yang paling biasanya dilihat si beam capacity ratio ini, rasionya. Oke. Lalu yang nggak kalah penting adalah nanti kalian bisa nampilin 6/5-nya, strong column mediumnya. Nah di sini kalau kalian bisa lihat ini ada rasionya. Ini ada rasio terhadap sumbu kuat sama sumbu lemahnya. Nah nanti kan kalian misalnya punya hubungan balok kolom nih, atau kolom lah. Kan misalnya kolom kalian misalnya bentuk seperti ini ada balok ke arah sini sama balok ke arah sini. Sumbu kuat kolom itu yang ini, berarti nanti rasionya yang ini, yang pertama itu sumbu kuat majornya, nanti ada namanya ya, major dan minor. Majornya masih 0,129, itu berarti si balok si kolom itu dicek ke arah momen sumbu sini. Lalu minornya ke arah sumbu lemahnya si kolom, seperti itu. Tadi yang saya sampaikan kalau misalnya di sini 10 momen kolom yang nahan ke arah sini berarti minimum harus tadi 20 dikali sama 6/5, terus kita 24. Kolomnya harus mampu menahan si momen tadi ya, sigma momen balok A, momen balok B diperbesar seperti 6/5. Lalu di sini juga sama MA, MB, cek lagi momen ke arah sini, jadi gempa kan bolak-balik tuh. Jadi kalian cek pas kondisi ke sini, cek kondisi ke sini, nanti berbeda. Nah, si etap udah gantung hitung selama kalian pasang tulangannya sesuai. Makanya nanti kalau kalian ulangin, naikinnya jangan terlalu jauh. Kalau bisa pas akan lebih baik. Tapi kalau mau nulangin misalnya tadi kita ketemu 5,3 ya berarti 6. Jadi selama rasio ini masih terjaga itu nggak apa-apa kayak gitu ya. Oke. Ini untuk strong column medium udah dihitungkan sama si etap nih. Jadi teman-teman yang penting tahu basic hitungannya, nanti buat detailnya itu udah dibantu dihitungkan seperti ini. Oke. Nah itu buat nulangin. Nanti kolom juga ditulangin pakai yang kontainer tadi tengkang. Nah yang ini itu mungkin semester depan deh, saya baru masuk ke yang bagian ini biar kalian bisa pakai etapnya dulu, karena yang ini nanti kita hitung secara manual. Oke. Lalu itu sudah tulangan balok kolom udah ya, balok kolom. Lalu nanti ada plat lantai
plat lantai biasanya kalian bisa tampilin dari momen 1, momen 2 ini, misalnya seperti ini. Nah ini nanti kalian ubah misalnya dalam kilonewton meter. Caranya dari display force kayak gini, kalian ambilin yang shell stress force. Dan jangan lupa plat lantai kalian ngerasanya 0,25 ya, banyak konsultan yang nggak diganti, alhasil platnya retak-retak dan sebagainya. Jadi saat ada gempa atau beban siklik dan sebagainya, beton itu pasti retak. Nggak mungkin nggak ada beton itu yang retak. Selama pengecoran pun beton itu pasti retak, walaupun namanya micro cracking dan sebagainya. Jadi kalian lihat ini beton yang mulus, sebenarnya di dalamnya itu udah ada retak-retak karena selama proses namanya umur beton mencapai 100%. Kita sih sebutnya kita curing di lapangan kayak gitu, tujuannya biar si beton tuh benar-benar utuh kayak gitu, karena perbedaan suhu panas permukaan sama inti itu akibatnya ada namanya micro crack itu yang membuat beton kita tuh kapasitasnya turun kayak gitu. Kalau kalian di lab, kalian kan rendam pakai air tuh di bak. Nah perbedaan suhu luar sama dalam tuh nggak terlalu jauh, tapi kalau di lapangan kan kalian nggak mungkin rendam si beton tuh di dalam bak air kan kayak gitu. Kalian biasanya limitin pakai plastik lalu disirami kayak gitu. Tujuannya biar air dalam beton tuh nggak keluar secara cepat kayak gitu, untuk menjaga suhu beton juga. Oke, jadi plat lantai juga kalian jangan lupa inersianya di 0,25, karena kemarin saya nemu beberapa konsultan yang ngerjain punya kita banyak yang nggak dimodifikasi plat lantainya, jadi kalian harus hati-hati. Oke, nah ini M1 M2 ini adalah momennya, momen ke arah sumbu 1, momen ke arah M22, M11, M22. Nanti lihat lokal aksisnya dari plat lantainya. Nanti kalian tinggal baca ini area tumpuan misalnya minus 6,7. Nah ini yang kalian pakai buat nulangin plat lantai. Ini area tumpuan, ini area lapangannya misalnya 3,3. Nah ini kalian yang pakai buat tulangan plat lantainya. Tapi nanti kalian cek secara manual lagi, misalnya di SNI yang ini ya 76, di SNI untuk rumah tinggal. Nah, di sini itu ada buat tabel, kalau dulu namanya tabel PBI. Kalau kalian kemarin diajarin mungkin tabel PBI 71 ya. Ada faktor-faktor koefisien momen yang kalian pakai, tabel-tabel seperti ini. Nah, di sini udah ada yang SNI-nya, jadi kalian nanti bisa pakai. Jadi nanti mungkin di perencanaan semester depan besok saya kasih tahu cara pakainya. Oke, itu plat lantai. Lalu kalian yang penting lagi itu fondasi. Nah fondasi nanti kalian caranya dengan menampilkan reaksi dari kombinasi. Untuk menentukan jumlah fondasi, pertama kita pakai namanya ASD atau Allowable Stress Descent. Kalau struktur atas kita pakai LRFD. Nah kenapa kita fondasi pakai ASD? Karena orang geoteknik atau perencana geoteknik itu masih pakai suatu, misalnya kalian punya kapasitas penantang misalnya 10 ton, nanti dibagi oleh nilai SF. Nilai SF ini misalnya fondasi itu KPS itu tinggi dari 2,5 sampai 5. Nanti tergantung ahli geotekniknya mau pakai angka berapa, tapi biasanya udah ada batasannya. Misalnya ini ya, fondasi panjang kalian panjang, kalian punya end bearing, kalian punya friksi, misalnya kapasitasnya 10, lalu dibagi SF, misalnya SF-nya si selimut beton itu 5 untuk selimut keliling ini, lalu end bearing kalian pakai 3, itu boleh. Nah misalnya angkanya nanti dapat kalian 5 ton. Nah 5 ton ini yang kalian pakai buat ngedesain, dibagi sama SF tadi. Oke. Terus misalnya nih kita misalnya ini punya daya dukung 1 tiang dari perhitungan geoteknik
dan dari penantang nanti satu tiang 30 ton. Kalian nanti nentuin jumlah fondasinya. Nah, di sini kalian ke area tumbuhan, lalu tampilin nih dead load sama left loadnya itu untuk kondisi service. Jadi kondisi saat nggak ada gempa, kalian nentuin jumlah fondasinya bisa dari sini DL plus LL, berarti beban yang benar-benar bekerja pada fondasi. Oke. Nah, kita unitnya coba kita ganti ke dalam meter ton, karena orang geotek biasanya satuannya ton. Jadi kita biar mempermudah juga, kita ikutin kayak gitu. Misalnya satu tiang itu 30 sudah dikalikan group pile misalnya. Kan kalau kalian punya kelompok tiang, semakin yang itu berdekatan atau jumlahnya banyak, ada namanya efisiensi grup. Misalnya awalnya 30, nanti kalian bisa kali faktor sekitar 0,8, 0,85 kayak gitu. Itu di perhitungan geoteknik. Mungkin kalian semester berapa dapat fondasi nanti ada. Asumsikan aja dulu misalnya dari dukungnya 30 ya. Nah, di sini nanti kalian tinggal bagi nih untuk jumlahnya. Misalnya 75 dibagi 30, berarti kalian di sini butuh 3 file. Nanti kalian buat 3 file tiang panjang seperti itu. Lalu ini 95 bagi 30, berarti butuh 4, berarti bisa buat yang kotak. Ini 75 bagi 30, itu 3. 54 bagi 30, itu 2. Lalu nanti kalian bisa terus ini buat hitung jumlah fondasinya. Nah, rule of thumb-nya jarak antar file itu 3 kali diameter. Jadi ini kalian harus pegang ya. Kalau kalian punya misalnya nih bentuk patternnya, saya ambil yang gampang, misalnya bentuknya kotak ya. Misalnya kalau kalian di tengah sini, misalnya jarak antar file ini itu antara 2,5 sampai 3 kali diameter. Nah, ini kalian ambil diameternya, misalnya pakai yang 30, berarti 2,5 kali 30 berapa tuh? 60. Berapa? 75 ya? 75 3 kali 30 ini 90, berarti jarak antar filenya as to as itu range 75 sampai 90. Kalian pakai yang 3D aja dulu, karena kalau pakai yang 2,5 efisiensi kelompok tiangnya makin rendah. Jadi kalian pakai 3D, misalnya 90 ya, berarti ini jaraknya 90, kesini nanti juga 90, sini 90, sini 90. Kalau kalian nanti bentuknya segitiga, yang diukur adalah posisi ini. Nanti kalian dapat vertikalnya tinggal diakar aja pakai Pythagoras. Oke. Terus jarak ke tepi file. Ke tepi file ini ambilnya biasanya 1 kali diameter sampai 1,5 kali diameter. Ini acuan bakunya ya. Jadi kalian punya rule of thumb buat parket atau fondasi. Oke. Ini buat fondasi. Nanti kolom, balok, fondasi sudah, lap-lapnya juga sudah. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Udah jalannya dulu. Udah. Lalu display, reaction. Misalnya DL plus LL ini saya masih grafiti ya, nanti ada pengarah buat gempa, tapi buat contoh grafiti dulu. Lalu ini coba dibuat yang tabulasi. Ya, kalau row nanti soalnya dia nampilin tanah, jadi kalian bisa lihat saat bentuk apa nampilin 3 dimensi. Kalau tabulasi nanti akan dapat tabel. Coba di play. Oh, karena kalian kemarin belum buat mungkin ya. Jadi kalau kombinasi service kalian boleh pakai DL plus LL, itu nanti di ASD kalian tambahin aja DL plus LL itu DL-nya 1, LL-nya 1. Itu bisa buat fondasi. Kalau kalian nentuin misalnya ukuran fondasi telapak kalian, kan saat kalian ngedesain fondasi, diameternya penampang fondasi, kalian pakainya bebannya DL plus LL.
Tapi pas tulangan kalian pakainya kombinasi 1,2 deklo tambah 1,6 deklo gitu. Ya enggak? Dari tulang-tulangan itu kan katanya harus ada tanda kurung kan dari Indonesia. Yang mana? Yang masukin tulangan. Yang ini udah bisa nambahin belum? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Kalau yang tadi juga tanda kurungnya nggak ada. Itu kenapa? Karena belum dicek berarti statusnya. Ini coba apa sih? Ya. Oh. Nih, kamu coba. Nah dia udah muncul karena kita udah masukin tulangan ini. Udah muncul. Coba di bagian propertiesnya. Yang lainnya bisa muncul nggak? Coba ke bentuk 3 dimensi. Muncul. Ini grafiknya yang lupa diganti dulu. Yang option grafik grafik apa dulu? Nah, grafiknya ini apa standar? Coba sekarang kita lihat ke sini apa? Grafiknya jangan dibiar apa? Yang standar aja. Kalian jangan pakai yang apa namanya? Grafik mode-nya bawaannya VGN TV atau apa? Coba kayak versi ini udah. Coba ini udah benar nih. Coba kayak versi keterangan satu atau mana coba. Nah ini mungkin udah pasang tulangan akhirnya. Yang versi yang tulangan kalau nggak juga masuk ke situ. Udah coba cek loh. Mau coba ulangi dulu. Udah. Coba sudah. Buka ini dulu. Define. Sampai tahu apa? Nih, terus ini. Iya. Semuanya. Oke, bisa. Coba yang pertama dulu. Kalau itu kan sejauh 3 dimensinya. Kalau aspek itu bisa nanti coba buat aja satu yang di atas buat nasi. Kalian tunjukin aja
pakai berarti tadi kan etap nggak bisa dulu, ini kan lebih tinggal situ. Karena etap udah bantu itu, tapi kalian nggak tahu basicnya yang penting. Nanti mungkin semester depan tak ada bisa ngomong. Tapi yang penting etapnya kalian nggak tahu nih. Itu iya cuma kayak kalian ambil yang biar kalian nggak tahu nih. Oh cari nanti ini. Nanti kalau saya butuh biasanya saya ini. Gimana bisa ya? Lah, ini konten nih. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Jadi itu semua konsep digital udah kalian pelajarin ke kalian, nanti kalian yang eksplor sendiri konsepnya ngedesain bangunan sebenarnya cuma kayak ya saya ya besok ini nanti aku kasih kalian mulai besok kan kita harusnya hari ini sih tadi masuk rumah, tapi karena belum selesai ya nanti kalian coba modelin ya. Ini untuk rumah tinggal, ini namanya kompleknya komplek Hudson. Nanti aku kasih gambarnya, kalian mulai modelin, lalu posisi kolomnya udah aku kasih ya, nanti kalian bisa ngedesain. Oke? Udah nanti bentuknya itu bentuknya itu kayak gini. Kalian bisa modelin. Rumah tinggal gini. Rumah tinggal gini biasanya kalian ngasain bikin sampai hitungan dan ini itu masuk. Kotak doang. Ya, nanti bebannya aku kasihkan kayak misalnya kriterianya, misalnya FD-nya 20, FD-nya berapa, nanti aku kasih. Oke, jadi nanti kalian bisa buat kayak gini juga. Itu buat apa, Pak? Habis ini kita kan harusnya hari ini masuk rumah tadi aku masih konsep tempat dulu biar kalian nanti habis rumah kan aku maunya kalian bisa ngitung bangunan gedung. Nanti bangunan gedungnya nanti tergantung Pak Mul mau pakai gedung yang mana di sini. Ya. Apa? Kenapa? Kan kalian make up udah bisa nih. Kemarin buat ruko kalian cuma setengah jam lah udah selesai. Sekarang kalian setengah jam saya baru bangun, Pak. Malah saya bikin 3 hari, Pak. 3 hari sambil main game. Sambil belajar, Pak. Sambil memahami langkah-langkah. Kalian kalau modelin misalnya rumah tinggal mungkin sekitar 3 hari itu udah sampai selesai tulangan. Kalian tuh 3 hari itu udah bisa tulangan. Kalau ruko itu sekitar seminggu. Kalau bangunan gedung itu modelin aja mungkin ya 3 hari. Yang misalnya apartemen atau apa kalian butuh waktu kurang lebih 3 hari. Penuh ya, maksudnya jam kerja ya, jangan sampai ngelembur kayak gitu ya 3 hari. Ini ya nanti kalian bisa modelin, nanti aku kasih dimensi-dimensinya yang udah jadi, kalian modelin ulang kayak gitu. Modelin ulang, bebanin ulang, lalu nanti kalian buat kayak kemarin lagi. Kalian bisa masukin beban, daftarnya bebannya apa aja, lalu nanti kalian kalau bisa sampai tulangannya nanti kalian bisa buat kayak gini. Ini model SketchUp ya, nanti kalian yang jago SketchUp mau modelin silahkan pakai SketchUp boleh. Kalau enggak ya pakai 2 dimensi aja boleh. Nanti kalian bisa ngulangin kayak gini ya, kayak aku jelasin tadi, tulangan balok, sengkang, tulangan kolom. Oke? Ini bukan buat minggu depan ya, Pak? Minggu depan kalian presentasi bentar ya. Ini aku buat kalian kasih tugas, kalian boleh nyicil. Nanti minggu depan aku jelasin lagi yang buat rumah setelah kalian presentasi buat yang UTS kalian daripada ngulang semester depan ya. Waduh, jangan gitu, Pak. Emang semangat. Jadi presentasi yang kemarin Bapak? Iya sama nanti laporannya sebelum kuliah ya. Udah jadi nanti biar aku cek juga.
PDF aja ya, dimasukin Dropbox atau apa, Drive atau apa terserah kalian, kasih nama NPM. Jadi untuk kita presentasinya apa? Buat laporan aja ya. So kemarin kita mau disuruh juga. Apa? Kemarin soalnya nggak disuruh juga. Nggak disuruh ya. Buat laporannya deh. Jadi kalian kalau ya presentasi ulang aja, jelas aja kalian apa aja yang udah kalian buat. Iya, yang kurang aja kalian boleh presentasi. Gitu. Oke. Nanti aku share ke grup ini. Baca gambar gini udah gak bingung kan kalian udah di sana ya? Amin. Insyaallah. Baca aku bisa Pak, bener kan? Nanti sambil belajar ya. Bedanya rumah sama Ko itu, kalau rumah dimensi kalian nggak bisa ikut SNI, nggak bisa ikut SNI karena kalau SNI kalian tebelnya harus 20, kalau rumah kan kalian cuma 15. Tapi nanti di lapangan kalian bisa ngecor kolomnya itu bareng, misalnya rumah A sama rumah B kan jadi lagi kalian ngecornya dalam satu cor. Walaupun modelnya bisa karena berbeda.